Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang membangun nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk menciptakan dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia, ukhuwah basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, hari berganti hari, minggu berganti minggu, akhirnya pesta demokrasi pun segera akan hadir. Sebelum pesta demokrasi hadir, akan hadir debat terakhir untuk capres, yakni debat kelima. Untuk debat kelima akan menampilkan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Tema kelima ini sungguh sangat menantang. Ada teknologi, ada pendidikan, ada juga SDM, dan ada pula masalah budayaan. Saudara yang sekalian yang saya hormati, bagaimanakah prediksi dari debat kelima nanti? Kami akan memberikan prediksi, tentu saja kita lihat dulu perkembangan dari 4 debat yang telah dilalui. Dalam evaluasi saya, bahwa 4 debat capres dan cawapres itu secara mutlak dimenangkan oleh paslon 01. Dan barangkali yang paling drop adalah paslon 02. Nah, ada di medium adalah paslon 03. Nah, bagaimanakah dengan tema yang terakhir nanti? Dari latar belakang pendidikannya, nampaknya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini akan unggul kembali. Bahkan saya akan melihat nampaknya tema ini adalah tema menyambut takdir ya. Tema menyambut takdir untuk kemenangan paslon 01. Karena temanya ini tema-tema yang memang benar-benar Anies lakukan ya. Masalah pendidikan, masalah sumber daya manusia, SDM, inklusi. Itu adalah bidang yang memang Anies kerjakan sejak lama. Jauh sebelum jadi menteri pun Anies sudah berpindah atau beraktivitas di jaringan yang dikenal sebagai Indonesia Mengajar. Ini hebatnya Anies. Anies sukses memanggil para eksekutif muda yang sukses di perusahaan-perusahaan asing hanya untuk mengajar di kampung-kampung terpencil ya, di seluruh tanah air. Ini hebatnya Anies. Jokowi waktu beberapa tahun lalu ingin memanggil salah satu ahli IT saja dari Singapura sangat susah. Makanya saya mengatakan sayang Jokowi tidak memiliki kemampuan seperti Anies. Kalau seperti Anies bisa manggil ribuan eksekutif muda yang cemerlang di luar negeri untuk mendidik anak-anak Indonesia di kampung-kampung yang nggak ada listrik dan sebagainya, yang itu tentu saja saya sebut sebagai akan membangkitkan, akan menumbuhkan, akan menumpuk, semakin membesarkan rekening bank emosi dari rakyat untuk Anies Baswedan. Sehingga strategi bank emosi Anies yang dijalankan pun saat ini akan semakin menggelembungkan
rekening bank emosi Anies yang sudah besar, yang sudah seng ada lawan. Begitu ya. Jadi dalam hal pendidikan kita tentu saja sangat yakin dengan kemampuan Anies karena saya sudah seringkali mengatakan bahwa 2 hari sebelum Anies di reshuffle, Anies telah menyampaikan rencana pendidikan Indonesia Education for 21 Century. Itu hebat sekali di halal bihalal kahmi, dan tidak ada kabar apapun, tahu-tahunya di reshuffle, dan memang itu pengakuan Anies tidak dipanggil untuk bicara apa, tapi kasusnya memang jelas bahwa itu terkait dengan laporan Anies, laporan penyimpangan korupsi yang ada di kementeriannya dengan tunjangan-tunjangan yang absurd, ya itu kan jelas. Sehingga saya katakan bahwa penggantian Mendikbud saat itu Anies dicopot dan diganti itu adalah sebuah langkah merusak pendidikan Indonesia. Karena faktanya setelah Anies kemudian pengganti menteri-menterinya malah amburadul sampai sekarang, malah pendidikan Indonesia termasuk pendidikan yang menteri yang paling buruk. Dan menteri yang paling buruk banyak yang menggadang-gadang tentang kurikulum merdeka yang sesungguhnya hanyalah perulangan dari kurikulum anak-anak merdeka yang berkembang tahun 70-an. Kurikulum merdeka, kurikulum yang membebaskan, yang hasil pemikiran dari Paulo Freire berhasil. Dan bagaimanakah keberhasilan dari kurikulum yang semacam itu? Kita bisa melihat pada di negara-negara Latin tentunya, bagaimana posisi mereka di tingkat dunia. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, Anies dengan yang sangat disiplin dengan kurikulum dunia, dengan kebijakan UNESCO dan sebagainya, itu saya yakin akan memberikan pandangan-pandangan. Bahkan kalau Anies itu tidak sekedar menyampaikan sesuatu, tapi juga memberikan inovasi, ya, memberikan paradigma baru. Nah, paradigma baru Anies tentang pendidikan. Nah, saya harapkan Anies melakukan benar-benar perombakan paradigma baru, perubahan paradigma baru tentang pendidikan. Karena saya yakin Anies paham tentang pendidikan yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi menyatakan bahwa negara itu bermaksud juga ikut serta berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tentu saja Anies sangat paham tentang term mencerdaskan, orang-orang cerdas yang memang digali oleh para pendahulu kita, para founding fathers, yang tidak lain adalah para santri, para ulama, para mujahid yang memang tahu persis apa makna mencerdaskan dalam konteks bernegara dan bernegara yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena apapun juga kita harus tahu bahwa semua tubuh undang-undang semuanya itu berasal dari yang dihasilkan Panitia 9, kemudian dijadikan Piagam Jakarta, dan Piagam Jakarta dirubah sedikit melandaskan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan agama syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu saja yang diganti, yang lainnya tem-temnya diksi-diksinya tentu saja diksi-diksi oleh para ulama. Dan diksi mencerdaskan tidak lain adalah Al-Qayyis. Dan semoga dengan pasangan Muhaimin Iskandar yang juga backgroundnya pesantren, ini akan menjadi satu yang sangat menarik, yakni pendidikan formal, informal, dan non formal yang bisa dipadukan antara Anies dan Muhaimin Iskandar dalam konsep pendidikan, termasuk budayanya. Dan kita tahu Anies adalah orang atau capres
yang betul-betul didukung oleh para budayawan, oleh para pegiat seni dan sebagainya. Karena Anies memiliki sepertinya memang itu adalah kecerdasan holistik ya. Tanpa kecerdasan holistik orang tidak bisa menghargai seni kalau mungkin dia punya kekuatannya di bidang teknologi yang cenderung untuk teknikal ya. Kadang-kadang seperti itu karena dalam saya mengutip apa yang disampaikan oleh Stephen Covey bahwa tukang pukul itu punya kebiasaan berpikir seperti memukul palu, ya memukul paku. Pokoknya tas. Ya, seperti kalau mengatasi banjir bagi para pemikir hammer, para pemikir tukang itu ya cuman bagaimana membuang air, bagaimana membuat saluran agar air sampai ke laut. Itu saja pemikiran orang hammer. Tapi pemikiran yang holistik tentu saja tidak begitu. Akan berpikir air itu harus ditampung di mana agar bisa dimanfaatkan ketika kekeringan. Itu perbedaannya dari orang berpikir tukang, hammer, dan juga sebagai orang holistik. Akan berpikir tentang bagaimana siklus yang sangat bagus. Jadi masalah budaya, membudayakan berpikir holistik ini juga bidang Anies, dan apalagi bidang sumber daya manusia. Kita tahu ya, saya katakan bahwa pada saat refleksi oleh Najwa Shihab refleksi di depan cermin, Anies menyampaikan tentang sebuah konsep yang luar biasa tentang perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan nilai-nilai yang luhur. Itu adalah yang disampaikan Anies melalui refleksinya. Itu sangat menarik untuk sebuah refleksi, dan yang lain memang cenderung untuk bercerita yang mungkin kurang mengakar dan kurang menghujam ke langit. Jadi kita lihat memang ini dari sumber daya manusia, termasuk juga teknologi informatikanya. Jadi Internet of Things itu tentu saja itu bidang Anies, yang memang itu direncanakan juga di dalam pembelajaran yang Anies rancang saat menjadi Mendikbud, dan sayang dirusak oleh Jokowi dengan sikap kecemburuannya. Kalau saya kecemburuannya bukan hanya masalah laporan Anies, tapi juga kecemburuan pulung kepemimpinan yang jatuh ke Anies dengan diberikannya tongkat komando Pangeran Diponegoro. Itu ada kecemburuan yang biasa terjadi dalam cerita-cerita perwayangan, cerita-cerita komik dan sebagainya. Itu memang novel, itu cerita tentang kecemburuan pulung itu memang ada ya. Itu memang satu hal yang manusiawi, dan tapi akibatnya fatalnya Anies diganti dengan figur-figur yang tidak secanggih Anies, apalagi yang terakhir adalah amburadul yang hanya mengulang apa yang terjadi di tahun 70-an, kurikulum anak-anak merdeka. Ini harus diwaspadai bagi saya yang memang terjun di dunia pendidikan, jadi tahu ya bahwa itu memang kayaknya menarik, kayak itu memang gerakan sejak tahun 60-an ya, dengan lagu dari Freddie Mercury dan sebagainya. Itu memang gerakan kebebasan itu memang sudah menghujam dan akhirnya terrefleksikan dalam dunia pendidikan dengan kurikulum anak-anak merdeka. Itu ya konsepnya ya anak-anak manusia itu pengennya semerdekanya, tidak seperti yang dibayangkan bahwa manusia itu harus punya budaya unggah-ungguh, budaya tahapan demi tahapan, tobak, kemudian juga tahapan-tahapan bagaimana jus demi jus itu juga diturunkan, tidak subrol ini loh satu gelondong, satu paket, enggak, tapi pakai paket atau pakai satu atau pakai kuantum di dalam mendidik manusia.
Jadi kalau menurut saya termasuk juga gerakan inklusivisme yang inklusif itu jelas itu Anies bukan lagi bicara tapi memang apa yang dia lakukan betul-betul seperti itu, melakukan gerakan-gerakan inklusi di dalam praktek kehidupannya. Ya, bagaimana dia menyayangi mereka yang disable dan fabel, ya, orang-orang yang kurang beruntung, unfortunate, ya, itu Anies betul-betul melakukannya dengan tulus. Nah, jadi bank emosi itu sudah tumbuh dan tinggal menjemputnya, dan rupanya takdir menata bahwa diskusi atau debat terakhir adalah milik Anies untuk menjemput kemenangan, takdir kemenangan Anies. Barangkali itulah penilaian saya tentang prediksi dari masalah tema debat capres, debat kelima ini yang terkait dengan masalah pendidikan, budayaan, kemudian juga inklusi dan masalah-masalah sumber daya manusia, dan Anies adalah bidangnya di semua itu. Mudah-mudahan kita bisa menemukan satu yang lebih menarik lagi nanti di debat, karena perpaduan Anies dan Amin bisa menciptakan sebuah perpaduan dunia pendidikan, kebudayaan dan inklusi yang sangat-sangat menarik, terutama kaitannya dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, yakni nilai-nilai ketuhanan. Jangan sampai bahwa pendidikan Indonesia, budaya Indonesia, kemudian pengembangan sumber daya manusia Indonesia lepas dari konsep agama, konsep dari ketuhanan yang Maha Esa. Karena hanya orang-orang bangsa-bangsa yang mengingat tentang Tuhan, yang mengingat masa depan, yang mengingat hari akhir, itulah mereka bangsa-bangsa yang cerdas. Al-Qayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Mudah-mudahan itu akan tercermin dengan pandangan-pandangan yang lebih paradigma baru, sehingga kita bisa belajar dari calon presiden yang satu ini dan calon cawapres yang 01 ini, dari pendidikan yang bisa menyoroti dari berbagai hal yang sangat dunia dan akhirat, jadi umum dan religius. Mudah-mudahan itu akan terjadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.